Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Andriza Putra. Saya sebagai CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 gelombang 4 angkatan 2022 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital Smart ASN. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Yang pertama, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya pegawai negeri sipil yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pegawai negeri sipil terdiri atas pegawai negeri sipil PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Lalu, ada juga penjelasan tentang pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK. Adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun hari tua, dan perlindungan. Sedangkan PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan, perjanjian kerja, dan perlindungan. Berikut ialah fungsi dari ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas pegawai negeri sipil. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, dari PNS yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Dari P3K, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, ASN juga mempunyai kewajiban yang merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Berikut pengertian literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pun kian mutakhir dan mulai dibutuhkan, baik dalam ranah akademik maupun profesional. Hal tersebut melatar belakangi pentingnya literasi digital. Tujuan literasi digital yaitu akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang krisis, kreatif, sehingga mereka tidak akan mudah tertipu yang berbasis digital seperti menjadi korban informasi hoax. Peta jalan literasi digital. Terdapat 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu masyarakat digital yang dibarengi pula dengan pemerintah digital dan ekonomi digital. Indikator yang dipakai dalam menentukan keberhasilan terwujudnya Indonesia Digital Nasional melalui peta jalan literasi digital diantaranya yaitu dari ITU, IMD, dan Katadata. Katadata Insight Center, status literasi digital Indonesia, survei di 34 provinsi. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat literasi digital dengan menggunakan kerangka A. Global Framework of Reference on Digital Literacy Skill yang dibuat di UNESCO pada tahun 2018. Peta jalan literasi digital 2021 sampai 2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkrasi, dan DULT pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental. Dan ini paparan gambarnya. Lingkup literasi digital. Literasi digital atau literasi advance mencakup pemahaman tentang web dan mesin pencari. Pemakai memahami bahwa tidak semua informasi yang
tersedia di web memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, pemakai lambat laun dapat mengenal lagi situs web mana yang handal, serta situs mana yang tidak dapat dipercaya. Dalam mencapai target program literasi advance, perlu diperhitungkan estimasi jumlah masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan akses web berdasarkan information dari APJII dan BPS, identifikasi target user, dan total serviceable market penting untuk menentukan target spesifik program literasi advance. Saat ini, tingkat penetrasi web di Indonesia sebesar 73,7%. Implementasi literasi digital. Transformasi advance di sektor pendidikan di Indonesia bukanlah suatu wacana yang baru. Berbagai perbincangan, regulasi pendukung, dan upaya konkret menerapkan transformasi advance di lingkungan perguruan tinggi dan semua tingkat sekolah di Indonesia telah dilakukan. Jika sebelum sebagai wacana, kebijakan pendukung, serta sosialisasi tentang waktu industri 4.0 belum berhasil membuat industri pendidikan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, hingga sekolah dasar dan menengah mencapai progres signifikan pada transformasi computerized pendidikan Indonesia. Terjadi pandemi COVID-19 justru memberikan dampak luar biasa dalam aspek ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dalam pengetikan dan presentasi pembicaraan ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.